ngopinya di luar nih. Ya, boleh di-shoot. Oke, makasih banget. Mungkin ini sih lebih ke arah jodohnya ke MTC kayaknya. Iya bener banget. Tangannya kayaknya nih. Padahal nggak di ini apa namanya ya, kita sekedar meneruskan. Emang ini apa, sudah ada ICPA-nya, emang udah dibongkar. Iya. Namun rupanya bongkarnya itu dicongkel. Iya. Dicongkel atau misalkan nggak dicongkel juga, ini sepertinya dipaksa. Iya, jadi pada sekelilingnya itu pada ngelupas. Iya, kemungkinan Awalnya salah bengkel ini. ya salah nggak salah, mungkin dia juga cari referensi kali ya. Oh, iya. Iya, cari referensi. Ya memang sebenarnya nggak salah ini, nggak salah eksekusi. Memang permasalahan ada di IC sinyal, nggak perlu ganti. Bahkan saya hanya membersihkan korosinya itu seperti lembab. Jadi yang ini yang dinamakan bad connect. Masih untung ini sampean pertama nggak diacak-acak. Coba aja cek dulu ini. Jauh-jauh dari Cibarusah cuman gitu doang. Ntar tonton aja videonya sambil ketawa. Oke, coba mantap Ya udah, oke ya. Oke, makasih sama. Ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah. Kita ilmu anti istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC Media Teknik Seluler. Mudah-mudahan kita semua selalu barokah dalam kegiatan kita sepanjang waktu, sepanjang hari dalam mencari nafkah. Ini kebetulan baru banget datang. Ini jam berapa? Jam 1:27 malam. Pagi ya berarti, udah jam 1 pagi. Ini cukup lumayan sobat ya. Sampai saya sangat respect banget ya sama si Akang ini. Ini dari Cibarusah malam-malam datang. Ya memang tadi WA-nya sih tadi sore ya, pas kita kasih tahu. Mungkin beliau berpikir karena memang kita kasih tahu bahwasanya konter kita itu nonstop ya. Full. Jadi nekat ini datang dari Cibarusah ke Cilengsi. Ya mungkin juga karena memang penting kali ya untuk handphonenya, karena saya yakin kalau nggak penting-penting banget sih mungkin ya tengah malam sampai dibelain. Oke, jadi kita kali ini akan menggarap di tengah malam ini ya HP yang biasa yang bikin gawe mumet, yaitu copot tingkir ngombe dawet. Note 9 yang dipikir ya marahi mumet. Ini ada Note 9, kasusnya ya seperti biasa ya, penyakit bawaan orok. Kita coba nyalakan handphonenya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita nyalakan ya, kemudian nongol Redmi. Dalam 1-2 detik langsung mati lagi. Ini matinya sekali ya, bukan mati hidup. Ini perlu diperhatikan banget ya dalam hal penanganan untuk Redmi Note 9 khususnya ini. Jadi sebenarnya kalau kita jeli dan teliti, dengan feeling aja mestinya bisa menebak ya, terutama yang biasa menangani Note 9. Nah, tingkah yang berbeda walaupun itu sebentar, sekejap, sekilas, itu bisa membedakan ya, baik dari gejala, kasus maupun solusinya. Termasuk ini. Nah, di sini gejalanya adalah di saat kita nyalakan tanpa charger, kita tekan tombol power, kita nyalakan, kemudian nongol logo Redmi, mati lagi sekali dalam 1-2 detik, bukan mati hidup. Karena kalau misalkan mati hidup tanpa charger itu beda lagi ya. Nah, sekarang kita akan cek untuk konsumsi arus yang didapat, karena ciri pertama sudah kita bisa prediksi. Kalau dari ciri pertama seperti ini, itu biasanya terjadi pada IC sinyal atau ICPA, atau juga sering dikatakan yaitu ICRF. Nah, sekarang kita akan cek konsumsi arus yang didapat dengan USB cas ini. Apakah ciri yang kedua juga akan mengarah ke IC charger? Kita coba hubungkan. Ya, di sini ada respon ya.
namun cukup rendah 0,6 ampere, dan handphonenya secara otomatis itu mati hidup dan mati hidupnya juga cepat dalam 1-2 detik. Nah, ini emang dua ciri sudah terpenuhi ini ke arah IC sinyal ini. Namun perlu diperhatikan dan perlu digarisbawahi, kalau mati hidupnya itu lebih lama, lebih dari 5 detik ya, restartnya itu beda lagi. Nah, ini kan mati hidupnya itu 1-2 detik ya, cepat ya. Jadi di saat kita hubungkan ke charger itu perlu diperhatikan banget ya, supaya kita tidak terjebak kasusnya handphone Note 9 ini. Seperti yang tadi saya katakan, untuk Note 9 kalau diawali dengan salah langkah ya seringkali malah jadi fatal ya. Ya, oke. Kita akan langsung eksekusi aja karena ini waktunya malam dan juga cukup jauh si Akang ini. Kasihan juga kalau kita terlalu banyak ngoceh. Nah, dari ciri-ciri ini kita sudah bisa memprediksi arahnya itu gejalanya pada IC sinyal. Namun rupanya tadi ada sedikit keterangan dari beliau, ini handphone sudah ada upaya perbaikan dan perbaikannya juga pada IC sinyal. Nah, kita akan cek dulu. Kalau dari ciri-ciri emang dari IC sinyal, tapi kita akan coba pastikan dulu ya. Sekalipun prediksi awal sudah ke arah situ, dan ini sudah kita pastikan bukan software ya untuk penyakit semacam ini. Jadi jangan sekali-kali di software untuk kasus semacam ini. Oke, sudah terlepas, dan memang kalau dilihat dari fisiknya sih emang di sini sih tidak ada segel ya, tidak ada bekas segel sama sekali. Ya kemungkinan udah di ini ya. Oh, di sini ya. Bautnya sudah nggak ada satu ini pada bagian pinjer pinnya tidak terpasang, mungkin kelupaan. Kita akan coba langsung ke arah IC sinyal ya. Kita akan coba cek apa benar sudah ada upaya pada bagian IC sinyalnya. Oke, ini juga sudah dikelupas ya, berarti memang sudah ada pembongkaran ini ya. Kita coba lihat seperti apa pada bagian bawahnya. Oh, dan memang ini ya, tapi sayang disayang ini ya sobat ya, rupanya ini dicongkel ini ya, sepertinya kalengnya ini dicongkel ini. Memang sepertinya udah ada upaya, dan ini makanya saya pernah saya sarankan banget ya di salah satu video untuk penutup kalengnya Note 9 ini cukup kuat ya. Jadi ya saya sarankan banget jangan dicongkel ini. Dan ini ya mungkin ini juga cari-cari referensi kali ya yang mengerjakannya ini, kemudian dibuka ya, kalaupun nggak dicongkel ini tidak seimbang ini ya, caranya itu tidak seimbang. Makanya saya sendiri itu tidak ada rencana entah itu kapan itu mencoba untuk dicongkel, karena untuk posisinya timahnya itu emang kuat banget ya, desainnya itu kalau dicongkel bisa membuat rontok untuk jalurnya itu. Jadi kondisinya sudah seperti ini, tapi ya karena ciri-cirinya masih mengarah ke arah situ, kita coba, dan kotor banget ya ini, kita coba bersihkan aja dulu ini, coba ya. Ini kira-kira komponennya ada yang hilang ya ini, kita coba bantu bersihkan dulu. Makanya saya di video itu ya selalu menyarankan untuk penutup kalengnya IC sinyal ini, saya sarankan banget ya jangan dicongkel ya, karena memang sangat kuat. Makanya kan blower saya sendiri yang biasanya kita gunakan itu hanya di temperatur 325 maksimal 350, untuk pengangkatan kaleng penutup sinyal Note 9 ini ya menyentuh 380 bahkan sampai 400. Tapi kita akan coba yang paling ringan dulu, sekalipun ini katanya udah dipanasin atau gimana, kita akan coba bersihkan dulu. Kita pelan-pelan ya, jangan terburu-buru ya. Tapi masih untung ini yang mengerjakan ternyata nggak kemana-mana, mungkin cari referensi entah itu dari YouTube atau juga dari yang lain, tapi masih beruntung ini untuk areal selain IC sinyal belum diapa-apain ya. Mudah-mudahan saja ini belum parah ya. Untuk mengecek komponen yang hilang atau yang ini juga saya nggak hafal ya. Mesti ada perbandingan.
Kita tunggu dingin dulu, selanjutnya kita akan coba cek, kita tes dulu ya. Masih sedikit panas ya. Kita tunggu sebentar aja nih. Sepertinya udah dingin ya. Kita coba langsung dicas ini ya. Dengan lewat pengecasan juga mestinya kalau memang ada perbedaan, ada perubahan ya sudah terlihat. Kita coba cas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah wow, istimewa ya. Sudah ada perbedaan, dan ini konsumsi arusnya juga sudah ini ya, sudah berubah, sudah stabil, sudah bagus, sudah maknyos ini di 1,1 ampere ya. Dan tadi sudah ada tampilan notifikasi baterai dan juga prosentasenya. Sekarang kita akan tes dengan dinyalakan. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tunggu. Sudah nyala handphonenya ya. Mudah-mudahan ini si Akang yang dari Cibarusa ini tidak sia-sia datang ke MTC tengah malam seperti ini ya, ngebelain. Mungkin sangat penting untuk handphonenya ya, untuk komunikasi, untuk hubungan, dan wow, istimewa. Sesederhana itu ya sobat ya. Ya yang penting sebenarnya kita tingkat kejelian ya dalam menangani Note 9 ini. Ya padahal dari pihak konsumen sendiri ini kan sudah menyatakan ini sudah diakalin ya di counter. Oh masih restart ya, kita tunggu dulu ini. Ini restart lagi, kita jangan GR dulu ini. Ternyata masih restart, kita coba tunggu. Tapi kalau dari loading juga sudah ada perubahan ya. Yang awalnya itu kan di saat kita charger, kita hubungkan ke USB cas kan langsung restart terus ya, mati hidup dalam 1-2 detik. Nah sekarang kan agak lamaan, cuman memang tadi pas nyalain restart lagi. Ini apakah sedang adaptasi atau gimana, jadi jangan panik dulu ya. Oh ternyata masih restart ini sobat ya. Berarti kemungkinan besar wow masih di reboot. Ini masuk mode recovery. Apa tombolnya juga bermasalah apa ini ya? Kita coba reboot ya. Nah oke, sudah nongol ini MIUI nya. Kalau misalkan otomatis masuk mode recovery lagi berulang-ulang, kemungkinan besar ya bagian on off, fleksibel on off itu bermasalah ya. Nah wow, istimewa sobat ya. Ya namun tadi sempat ini apa namanya masuk ke mode recovery, kita enaknya cek dulu 5 menit ya. Kita cek dulu 5 menit sambil buat YouTuber supaya tidak penasaran ini. Bentar saya tanyain password dulu ini ya. Nah oke sobat ya, kita akan coba cek, kita buat YouTuber ya. Ya biasa ya, sambil menyelam minum susu. Kita buka aja channelnya MTC Media Teknik Seluler ya. Terima kasih banyak ya buat sobat yang sudah memberikan support dan juga doanya ya. Dengan support dan doanya sobat semua, ini channel MTC walaupun channel kecil gampang dicari ya. Cukup dengan mengetik Media T ini sudah paling atas. Ini kita coba video yang terbarunya. Kita coba perbesar volumenya ya, apakah mati atau tidak. Normal ya, ini sudah full dan tidak restart juga. Oke, kita akan skip dulu atau kita percepat ya, karena tadi sempat muncul mode recovery biar tidak bolak-balik ya, karena cukup jauh dari Cibarusa ke Cilengsi itu. Apakah auto restart atau gimana? Oke sobat, dan ini sepertinya insya Allah ini normal ya. Ini udah 5 menit kita tes dan normal, tidak restart terus ini ya. Kita akan coba matikan ulang ya, karena kalau misalkan matikan ulang biasanya kalau permasalahan di sini ada gejala di bagian fleksibel on off, volume atau juga bagian fiturnya, pasti ini ya langsung mode recovery. Kita pastikan lagi, coba kita restart. Apakah handphone ini langsung masuk mode recovery dulu
atau bisa langsung normal. Nah langsung ya bisa normal ya, jadi tidak masuk ke mode recovery dulu. Mungkin di awal itu mungkin adaptasi ya. Oke, jadi alhamdulillah ya normal ini. Sekarang kita akan coba rapikan dan kita tes satu permasalahan lagi, yaitu tes bagian sinyalnya ya. Apakah sinyalnya itu normal atau tidak, kita cek lagi. Tentunya ya kita rapikan aja ya untuk bagian sinyalnya. Ini sebenarnya keajaiban keajaiban MTC atau gimana ini, padahal seperti yang kita lihat ya, ini baik dari fakta yang ada maupun dari keterangan pemilik ini kan sudah ada upaya kan ya di bagian sinyal ini. Ternyata masih mati hidup gitu, dan dari kita juga hanya sekedar dibersihkan, tapi memang tadi korosi, banyak korosi itu ya, seperti apa ya, jadi kotor. Mungkin itu yang dinamakan bad connect ya jadinya. Makanya ya pembersihan itu sangat penting ya. Ya seperti tadi mungkin beliau itu lupa membersihkan atau gimana ya, karena mungkin bisa aja lembab-lembab yang tadi itu bisa menyebabkan bad connect ya. Akhirnya masih tetap mati hidup, walaupun bagian IC sinyal atau IC PA nya sudah dipanasin ya. Mungkin jodohnya sama MTC kali ya. Ini padahal sudah dioprek di counter tetangganya, kata counter sebelah, dan kasusnya juga di hal yang sama, tapi masih mati hidup. Tapi setelah dibawa ke MTC ya, dengan pembersihan korosi dan lembabannya itu, handphonenya alhamdulillah sudah normal kembali. Dan kalau dari loading handphone ini saya yakin masih ini ya, kondisi IC sinyalnya masih normal, karena biasanya kalau kondisi IC sinyalnya itu sudah lemah, itu bisa berefek pada loading ya. Dia loadingnya lama banget, tapi tadi kan loadingnya cukup cepat ya, artinya masih stabil. Saya yakin kondisi IC sinyal ini masih layak pakai. Hanya saja pembongkaran penutup IC sinyalnya itu ya bisa dikatakan kalau menurut saya kurang rapih ya. Jadi saya sarankan banget buat sobat yang barangkali mendapatkan referensi kasus ini dan solusinya itu dari IC sinyal. Jadi pada saat membongkar penutup kalengnya itu ya jangan dicongkel ya, dan juga kalaupun misalkan tidak dicongkel dengan solder uap itu jangan dipaksa. Masih untung ini jalur-jalurnya sekalipun banyak yang mengelupas tapi tidak memutuskan jalur. Cuman yang dikhawatirkan memutus jalur ya, jadi kan bisa repot. Nah sekarang kita akan cek apakah sinyalnya normal, karena bagian groundnya itu area sekelilingnya banyak yang melupas. Mungkin untuk Note 9 kali ini sih yang dari Cibarusa ini lebih cocok dengan bahasa jodohnya dengan MTC kali ya. Karena dikerjain counter sebelahnya dengan jenis yang sama itu tidak berhasil, di MTC hanya meneruskan saja, tapi alhamdulillah ada hasilnya ya. Ya begitulah hidup ya sobat ya. Ya terkadang mesti seperti itu ya, yang namanya jodoh, rezeki, mati hidup itu ya tidak ada yang tahu ya. Terkadang ke si A itu nggak berhasil, ke si B berhasil, padahal yang dikerjain sama-sama aja. Kita akan coba tes dengan kartu ya. Oke, sudah kita masukkan kartunya. Sekarang kita akan coba tes lagi. Nah alhamdulillah ya, untuk handphonenya setelah kita rapikan pun itu tidak masuk ke mode recovery ya. Dan ini wow, istimewa. Hebring banget.
Nah sekarang kita akan coba tes handphone ini dengan jaringan data seluler ya, karena tadi kan pakai wifi, kita sekarang matikan wifi nya, kemudian kita tes dengan data seluler, kemudian kita buka YouTube, apakah di saat kita menggunakan data seluler itu mati hidup atau normal. Tentu saja yang dibuka MTC aja ya. Oke, kita tes lagi nih, kita buka lagi videonya yang lain lah, jangan satu aja, ini yang Asus ROG ini volumenya sudah full ya dan tidak mati. Kita tes ya 5 menit lagi coba, jadi kita skip lagi atau kita percepat. Oh iklan ya. Kirain mati sobat. Udah panik aja. Kita cancel aja ya iklannya ya. Ya oke sobat ya, seperti yang kita lihat ya, di sini sudah berjalan 5 menit lebih ya. Kita tes dengan data seluler pun tidak mati hidup, jadi udah fix ini ya. Insya Allah normal karena sudah dites lewat wifi, jaringannya juga normal, dengan data seluler juga normal. Oke alhamdulillah ya, jadi ini rupanya handphone ini maunya ke MTC. Jodohnya ke MTC, jadi si Akang ini jauh-jauh dari Cibarusa datang ke MTC itu tidak sia-sia, walaupun tengah malam dan menjelang sahur ini ya, udah jam 2 lebih sekarang. Oke alhamdulillah, terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera, dan tentu saja istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.